Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina, bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma waryuhna fahma. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Oke, baik teman-temanku semuanya yang saya hormati, kita lanjutkan lagi belajar kita. Hari ini kita mencoba masuk kepada wilayah eskatologis, ya. Jadi kepercayaan kita tentang adanya Tuhan, ayo kita pertanyakan, ya. Dengan tujuan apa? Biar keimanan kita itu semakin kuat. Banyak kan keimanan yang kita percayai itu tanpa kita pertanyakan, tanpa kita ragukan. Harusnya apa? Keyakinan yang kita yakini tentang sesuatu yang eskatologis, ayo mulai sekarang kita pertanyakan, biar kita menemukan sesuatu yang itu semestinya. Berbeda kan kalau kita hanya mengimani saja tanpa dalil rasional, rasanya kan kering, ya kan? Rasanya kan juga nggak memuaskan. Misalkan saya tanya, kenapa kok teman-teman itu meyakini adanya Tuhan? Tapi kok teman-teman jawabnya hanya meyakini saja, hanya mengimani saja. Wes pokoknya saya mengimani Tuhan, gitu aja jawabannya. Saya yang sebagai orang yang bertanya itu merasa kurang puas. Berbeda teman-teman, kalau misalkan ditanya seperti tadi, jawabannya itu macam-macam, punya dalil rasional, punya alasan yang itu logik. Itu saya yang sebagai yang bertanya itu kan merasa puas, dan teman-teman pun juga yang diyakininya itu pun juga punya dasar. Jadi mengimani yang itu enggak asal, enggak iseng. Jadi kita mengimani yang itu enggak main-main. Makanya ayo kita hari ini mencoba membuktikan eksistensi keberadaan Tuhan. Biasanya tema-tema kayak begini itu kan pertarungan antara orang teis dan orang ateisme. Jadi orang yang mengimani dengan orang yang tidak mengimani, dua-duanya pun juga punya dalil rasional. Makanya orang ateisme itu kan ada dua jenis. Ada orang ateis yang itu sifatnya netral. Wes pokoknya saya nggak percaya adanya Tuhan, selesai. Dan mereka nggak punya dalil rasional. Ada juga loh orang ateisme yang itu sifatnya kuat, sifatnya strong. Jadi mereka meyakini bahwa Tuhan itu nggak ada, sekaligus mereka itu punya dalil untuk membuktikan kalau Tuhan itu benar-benar nggak ada. Nah makanya tadi kalau kita hanya mengimani saja, itu bisa-bisa diserang oleh orang ateisme yang sifatnya itu strong, sifatnya itu kuat. Ya, karena apa? Karena mereka punya dalil yang kuat untuk membuktikan kalau Tuhan itu nggak ada. Ya, tapi dibalik itu ada keunikan bagi para orang ateisme yang tidak percaya Tuhan. Ini mungkin bisa refleksi untuk kita yang itu mengimani adanya Tuhan. Jangan salah loh ya, orang ateisme itu tidak punya kebencian sama Tuhan. Bagaimana mereka membenci? Mereka dasarnya itu sudah tidak meyakini adanya Tuhan. Ya artinya mereka tidak punya kebencian sama Tuhan. Berbeda dengan diri kita yang mengimani adanya Tuhan, kita kan kadang putus asa, ya. Putus asa dengan rahmatnya Allah. Kadang kita sebel, punya keinginan ini, punya tujuan ini, tapi kok
nggak dikabul-kabulkan, doa kita sudah macam-macam tapi juga nggak dikabulkan. Akhirnya ada semacam kayak sedikit kebencian sama Tuhan. Itu orang yang beriman. Makanya kita harus hati-hati, jangan sampai keyakinan kita itu membuahkan kebencian sama Tuhan, ya. Makanya berbeda dengan orang ateisme tadi, mereka itu nggak punya rasa benci sama Tuhan. Karena dasar sejak awalnya mereka sudah tidak percaya sama Tuhan. Sedangkan yang bisa membenci, yang bisa galau, yang bisa stres tentang Tuhan, yaitu orang yang beriman, yang mengimani adanya Tuhan. Makanya ayo kita refleksi, ayo kita kita mempertanyakan kedirian kita, termasuk adalah keyakinan kita. Makanya Syed Hussein Nasr itu kan punya teori yang disebut passing over, ya. Kadang di momen-momen tertentu keimanan kita kan mentok, ya. Kepercayaan kita pun seolah-olah itu hanya itu saja, nggak berkembang, nggak progresif. Makanya sarannya Syed Hussein Nasr apa? Ayo kita passing over, kita keluar dari keyakinan kita, coba kita menjelajahi berbagai macam keyakinan-keyakinan yang ada. Nanti di sana untungnya kita akan menemukan berbagai macam banyak perspektif, kita menemukan berbagai macam corak keyakinan, ya. Jadi yang kemarin keimanan kita kok hanya itu saja, sekarang kita terwarnai oleh keimanan yang itu di luar dari kotak kita. Nanti kalau kita sudah menemukan banyak, ayo kita kembali lagi, ya. Katanya Nasr apa? Manfaatnya sangat banyak ya. Ya, jadi ketika kita sudah mendapatkan berbagai macam warna udara, itu menjadikan keimanan kita semakin kuat, sekaligus menjadikan keimanan kita semakin segar. Tidak hanya keimanan saja, pengetahuan kita pun juga semakin bertambah, semakin segar. Artinya apa? Keimanan kita semakin bertambah, kita pun juga punya dalil yang banyak untuk membuktikan kalau keimanan saya itu benar-benar suatu kebenaran, ya. Makanya hari ini kita passing over ke barat untuk melihat beberapa perspektif filosof barat yang itu mencoba membuktikan kalau Tuhan itu benar-benar ada ya. Jadi hari ini kita nggak boleh sinis atau nggak boleh menganggap para filosof barat itu semuanya ateis. Enggak juga, ada yang mereka beriman, ada mereka yang itu seorang uskup atau seorang rahib, macam-macam. Bahkan di dunia Islam pun juga ada yang ateisme. Jadi hidup ini berwarna. Jadi kita nggak boleh melihat setengah saja, kita harus mampu melihat yang itu secara universal. Biar apa? Biar kita itu tidak mudah menyalahkan satu dengan yang lainnya, termasuk pun juga para filosof barat. Ya memang ada yang ateisme, ya memang ada yang agnostisisme, tapi ada juga yang mereka itu mengimani sekaligus mampu membuktikan kalau Tuhan itu benar-benar ada. Oke, itu ya. Coba kita lihat dulu argumen argumen kosmologis, ya. Jadi ada istilah yang disebut viscous, ya. Maksudnya apa? Segala sesuatu yang ada pasti ada sebabnya, apapun itu. Coba teman-teman dicek, segala yang ada di alam realitas pasti ada yang menyebabkannya, dan sifatnya itu rangkaian, sifatnya itu berturut-turut. Kita hari ini ada sebagai manusia pasti ada yang menyebabkannya. Yang menyebabkannya adalah pertemuan antara ayah kita dan ibu, ya. Mungkin dari pernikahan, mungkin dari hubungan badan, lahir yang namanya kita. Jadi kita ada itu adalah sebab pertemuan ayah dan ibu kita. Dan ibu kita itu kan adanya orang tua kita pasti pun juga ada yang menyebabkannya. Nanti ditarik terus
kalau kita memakai perspektif Islam, ujungnya adalah Nabi Adam dan Ibunda Hawa. Kemudian kita berpikir, loh, Nabi Adam dan Ibunda Hawa itu kan ada, pasti ada yang menyebabkannya. Yang menyebabkannya itu adalah Tuhan. Artinya apa? Yo, segala sesuatu yang ada di alam realitas ini, itu pasti ada yang menyebabkan semuanya. Yang menyebabkan itulah yang disebut Tuhan. Jadi Tuhan itu sebagai sebab pertama. Karena Tuhan sebagai sebab pertama, di tangannya Tuhanlah adanya sebab-sebab yang ada. Lahir yang namanya alam semesta, lahir yang namanya segala isi yang ada di alam semesta. Jadi adanya berbagai macam sebab yang ada, yang kita lihat sampai hari ini, itu adanya itu tidak dengan sendirinya. Ya kan, kopi yang ada di depan saya ini kan adanya tidak dengan sendirinya. Adanya itu pasti ada yang menyebabkannya, yaitu adalah saya yang tadi membuat kopi. Jadi saya yang tadi membuat kopi, sekarang kopi ini ada. Yang menyebabkan kopi ini ada, itu adalah saya. Sedangkan saya sendiri tadi, itu ada pun juga ada yang menyebabkannya. Coba teman-teman ditarik secara terus-menerus sampai ujung suatu sebab yang itu tidak ada yang menyebabkannya. Itulah yang disebut sebab pertama. Ya, kalau kok kita tidak ketemu sebab pertama, ayo kita tarik secara terus-menerus sampai di mana titik akhir, di mana sebab itu yang itu tidak disebabkan oleh yang lain, yang itu berbeda dengan diri kita. Diri kita ini kan menjadi seperti ini, menjadi mahasiswa, sekarang kita pinter, sekarang kita mengetahui macam-macam. Sebab kita kan tergantung oleh sebab yang lain. Kita hari ini mengetahui Aristoteles misalkan, oh mungkin itu dari bacaan kita, mungkin dari mata kuliah kita, mungkin dari seminar macam-macam. Loh, kita mengetahui Aristoteles, itu kan ada yang menyebabkan hal itu sehingga kita mengetahui Aristoteles. Artinya apa? Pengetahuan kita pun juga ternyata disebabkan oleh sesuatu yang lain yang di luar diri kita. Nah, sedangkan Tuhan sendiri itu adalah sebab pertama. Dia tidak disebabkan oleh yang lain. Makanya kalau kita meminjam Islam di surat Al-Ikhlas itu kan disebutkan Tuhan itu tidak beranak dan sekaligus tidak diperanakkan. Artinya apa? Tuhan itu ya berdiri sendiri. Dia tidak disebabkan oleh sesuatu yang lain. Makanya Tuhan itu disebut sebab pertama. Karena Tuhan sebab pertama, ya, karena Tuhan sebab pertama, Tuhanlah yang menyebabkan seluruh sesuatu yang ada di alam realitas alam semesta ini. Makanya kalau kita mengetahui hal ini, keberadaan kita itu disebabkan oleh yang lain, wujud kita yang seperti ini, keilmuan kita yang seperti ini, ya, kemampuan kita yang sejauh ini, itu bukan dari diri kita sendiri. Pasti ada sebab-sebab yang lain yang itu menjadikan diri kita seperti ini. Artinya kita nggak boleh sombong. Dan satu-satunya yang berdiri sendiri, yang itu tidak disebabkan oleh sesuatu yang lain, itu adalah Tuhan. Karena Tuhan sendiri itu disebut sebab pertama. Ya, itu argumen kosmologis, ya. Jadi segala sesuatu ada, pasti ada yang menyebabkannya. Tidak ada sesuatu yang itu berdiri sendiri. Sedangkan Tuhan itu adalah sebab pertama yang menjadikan sebab-sebab yang lain yang ada di alam semesta. Oke, itu argumen pertama. Baru kita melihat gagasan para filosof. Kita mulai dari Plato, ya. Katanya Plato apa? Beliau itu membagi dunia menjadi dua. Yang pertama itu ada world of becoming. Yang kedua ada world of being. Jadi world of becoming ini adalah dunia yang senantiasa menjadi.
sifatnya selalu berubah-ubah, sifatnya senantiasa tidak permanen. Jadi becoming ini kan yang senantiasa menjadi. Kita dulu yang kecil, sekarang kita besar. Dulu kemarin yang kita nggak tahu, sekarang kita tahu. Artinya keberadaan kita itu sifatnya ada di dunia yang menjadi. Ya, kalau kita menjadi sesuatu yang baru, sesuatu yang lain, artinya kita itu tidak permanen. Artinya keberadaan kita itu tidak absolut. Kalau kita meminjam bahasa Islam, keberadaan kita itu sementara, tidak hakiki, tidak selamanya. Sekaligus manusia itu senantiasa berubah, ya. Itu katanya Plato yang pertama. Jadi ada wilayah yang senantiasa berubah, ada wilayah yang sifatnya itu absolut. Itulah yang disebut world of being. Jadi dunia yang ideal, yang itu dihuni oleh bentuk-bentuk yang ideal, yang sifatnya itu abadi, sekaligus sifatnya tidak berubah-ubah. Ya, kalau Plato itu mengibaratkan yang disebut sebagai alam idea. Jadi sesuatu yang hakiki, yang mutlak, ya, yang tidak berubah, itu ya sesuatu yang ada di alam idea, ya. Berbeda dengan apa yang kita lihat yang ada di depan kita. Macam-macam fakta-fakta yang ada di depan kita itu bukan sifatnya word of being. Karena apa? Realitas yang ada di depan kita sifatnya kan becoming, sifatnya kan berubah-ubah. Kayak teman-teman hari ini melihat perempuan cantik, kemudian teman-teman menyimpulkan perempuan itu cantik. Tapi jangan salah, coba kita tunggu 1 tahun atau 2 tahun, kecantikannya itu berubah, tidak sebagaimana 1 tahun yang kemarin. Artinya apa? Tampaknya perempuan yang cantik itu ternyata itu tidak abadi, ternyata tidak ideal. Nah, satu-satunya yang ideal, yang tidak berubah, yaitu yang ada di alam idea. Kayak misalkan teman-teman melihat kuda, kudanya ini cacat, dia tidak punya kaki, ya, dan dia kudanya itu mungkin ada sebagian bulunya yang rusak, kudanya itu tidak sempurna. Loh, tapi kan kita tetap mengatakan itu kuda. Kenapa kita tetap mengatakan itu kuda? Karena ada ide kuda yang paling sempurna, yang ada di alam ide, yang sifatnya itu enggak berubah. Jadi pengetahuan kita tentang ide kuda, apapun itu, sejak kecil sampai nanti kita meninggal, sifatnya itu enggak berubah. Tapi ketika ide itu sudah nampak di alam realitas, itu sudah tidak sempurna, itu sudah tidak hakiki, sifatnya itu berubah-ubah. Nah, dari situ Plato itu ingin menunjukkan Tuhan itu bukan wilayah world of becoming, melainkan Tuhan itu keberadaannya ada di world of being. Ya, artinya apa? Tuhan itu abadi, Tuhan itu tidak berubah-ubah, sifatnya itu ada di dunia ideal. Ya, sebagaimana ide-ide, pemikiran-pemikiran yang ada di alam ide kita, sifatnya pun juga abadi. Itu katanya Plato. Coba kita lihat yang itu dari muridnya Plato yang disebut Aristoteles, ya. Aristoteles ini punya gelar yang disebut Mu'alim al-Awal. Jadi guru pertama. Dan guru kedua itu dipegang oleh umat Islam, namanya itu Al-Farabi, ya, yang dijuluki sebagai Mu'alim As-Sani. Kenapa Al-Farabi itu dijuluki Mu'alim As-Sani? Yo karena gagasannya Aristoteles tentang filsafat, tentang eskatologis yang itu sangat ribet. Banyak sekali orang yang itu sulit untuk memahami ide-idenya Aristoteles. Di tangannya Al-Farabi itu idenya Aristoteles itu mudah untuk dipahami. Akhirnya apa? Banyak orang Islam yang itu suka dengan gaya pemikirannya Aristoteles berkat tangannya Al-Farabi. Termasuk pun juga Al-Farabi dijuluki sebagai komentatornya Aristoteles, ya.
Katanya beliau apa? Katanya Aristoteles, Tuhan itu sebagai penggerak pertama atau yang disebut causa prima. Jadi adanya pergerakan-pergerakan yang ada di alam semesta ini kan berjalan. Alam semesta ini pun juga berubah. Kalau itu berjalan dan berubah, artinya alam semesta ini bergerak, ya kan? Bahkan teman-teman saat tidur itu kan bergerak juga, ya. Mungkin yang mulanya itu ke samping sekarang ke kanan, yang mulanya itu melumah sekarang mengkurep. Artinya walaupun kita tidur, di situ masih ada yang namanya pergerakan. Dan alam semesta ini berjalan, yang seimbang, yang harmonis, itu pun juga bergerak, ya. Dan Aristoteles ini mencoba melihat alam semesta ini bergerak yang senantiasa harmonis, pasti ada sesuatu yang menggerakkan alam semesta ini. Itulah yang disebut Tuhan. Dan Tuhan sendiri, katanya Aristoteles, dia itu penggerak yang itu tidak bergerak, karena sifatnya itu abadi, sifatnya itu tidak berubah. Kalau Tuhan sendiri itu bergerak, artinya ada perubahan pada dirinya Tuhan, dan itu bagi Aristoteles nggak mungkin. Ya, makanya sebagian dari gagasannya Aristoteles itu kan terinspirasi dari gagasannya Plato, ya. Karena bagi Plato, Aristoteles itu murid kesayangannya. Nah, jadi terinspirasi dari gaya pemikiran gurunya. Walaupun dua filosof ini metodologi cara berpikirnya itu berbeda. Kalau Plato itu dikenal sebagai idealisme, kalau Aristoteles itu dikenal sebagai realisme. Jadi pengetahuan yang hakiki itu yang ada di alam realitas, yang bisa kita lihat, yang bisa kita sentuh, ya. Kayak saya melihat adanya kopi, ini kan faktual, bisa kita buktikan, bisa dilihat dengan mata, bisa disentuh dengan tangan. Artinya apa? Ini pengetahuan suatu kebenaran yang gak bisa dibantah. Berbeda dengan Plato. Plato mengatakan kopi yang ada di depan saya ini bukan kopi yang hakiki. Kopinya sifatnya itu berubah, tidak permanen. Tapi saya yang punya ide tentang kopi yang ada di alam ide itu sifatnya abadi. Sifatnya itu tidak berubah, tidak sebagaimana kopi yang ada di depan saya. Jadi dua pemikiran yang berbeda itu hal yang wajar, ya. Tapi Plato ini sangat bangga ketika punya murid yang itu seperti Aristoteles. Kenapa demikian? Karena mampu mengembangkan keilmuan dari gurunya. Artinya Aristoteles itu menjadi sesuatu yang baru, tidak hanya ngintil, tidak hanya mengikuti saja apa yang dikatakan oleh gurunya. Harusnya kita demikian, ya. Kita yang punya murid, harusnya murid kita itu menjadi sesuatu yang baru, tidak sebagaimana diri kita. Nah itu ya, katanya Aristoteles, Tuhan itu berpenggerak, yang dirinya sendiri itu tidak bergerak. Dan sekaligus Tuhan itu adalah penggerak pertama yang menggerakkan seluruh pergerakan-pergerakan yang ada di alam semesta. Kalau kita meminjam dari Aristoteles, artinya Tuhan itu senantiasa hadir, ya. Kenapa demikian? Ya karena diri kita setiap hari itu kan bergerak, ya. Sedangkan pergerakan yang kita lakukan itu yang menggerakkan adalah Tuhan. Artinya Tuhan itu senantiasa hadir, senantiasa menggerakkan hidup kita. Itu dari beliau. Dan katanya beliau secara teologis, ya, katanya Aristoteles, Tuhan itu adalah tujuan akhir dari kosmos ini. Jadi Tuhan itu tujuan akhir dari alam semesta ini. Jadi alam semesta ini kan berjalan, bergerak, ya. Ini bergerak menuju tujuan yang satu, yaitu adalah penggerak pertama, ya, yang disebut causa prima. Jadi seluruh adanya pergerakan yang ada di alam realitas ini bergerak menuju suatu pergerakan pertama yang menggerakkan alam semesta, yaitu adalah Tuhan. Kalau kita meminjam pandangan Islam, harusnya
hidup kita itu bergerak yang sifatnya itu harus ilaihi rojiun, yaitu selangkah lebih dekat menuju ke Allah, ya. Jangan sampai pergerakan kita itu satu langkah kok malah lebih jauh dari Allah, itu sangat kacau. Makanya ayo kita fokuskan, ayo kita cek pergerakan kita itu arahnya kemana, ke surga atau ke neraka atau ke impian kita atau ke masa depan kita, ya. Itu malah disayangkan. Harusnya seluruh pergerakan kita, entah keyakinan kita, pemikiran kita, cara kita hidup, cara kita beraktivitas, ayo kita fokuskan untuk pergerakan yang itu menuju penggerak pertama, yaitu adalah Tuhan. Kalau kita nanti menemukan Tuhan, otomatis apa yang dimiliki oleh Tuhan pun juga kita dapatkan. Kayak teman-teman itu lo ngejar cewek, ya, ngejar cewek, naksir, dikejar mati-matian dengan berbagai teknik dan jurus, di WA, dikasih bunga macam-macam. Sampai pada endingnya teman-teman itu mendapatkan si ceweknya itu yang dia taksir. Akhirnya kan lahir suatu kalimat yang indah, engkau milikku dan kamu adalah milikku. Waduh, kan begitu. Dan ceweknya pun juga bilang, aku ini milikmu dan engkau adalah milikku. Sebagaimana kita yang itu punya Tuhan. Kalau kita memiliki Tuhan, apapun yang itu dimiliki oleh Tuhan itu pun juga milik kita, ya. Makanya kita jangan tertipu dengan sesuatu yang sifatnya becoming tadi. Kalau kita meminjam Plato, harusnya apa? Kita menuju pada being, yaitu adalah wilayah dunia ideal. Disitulah keberadaan adanya Tuhan. Kenapa demikian? Ya karena kosmos yang kita duduki semuanya bergerak itu menuju ke penggerak pertama, yaitu adalah Tuhan itu sendiri. Sedangkan satu-satunya makhluk yang bisa melenceng, yang bisa tidak, itu hanya manusia, ya. Manusia kan bisa sesat, bisa benar, bisa salah, bisa menolak, bisa mengiyakan. Satu-satunya yang bisa melenceng itu ya manusia. Bahkan Allah saking sayangnya, biar kita tidak tersesat, Allah itu memberikan kitab wahyu suci, yaitu Al-Quran, Injil, Zabur, ya. Bahkan saking sayangnya Allah, Allah itu memberikan, mengutus para nabi, biar kita yang manusia yang bisa melenceng, ini biar tidak mudah melenceng. Biar apa? Biar kita itu menemukan tujuan akhir, yaitu penggerak pertama. Itu katanya Aristoteles. Dan katanya beliau apa? Satu-satunya bentuk yang berada dalam dirinya sendiri itu adalah Tuhan itu sendiri. Jadi Tuhan itu adalah adanya itu oleh dirinya sendiri. Berbeda dengan manusia, ada kita kan tergantung sebab yang lain. Tergantung ayah kita, tergantung teman kita, tergantung pacar kita, kita banyak tergantung. Berbeda dengan Tuhan, Tuhan itu ada, yaitu ada dalam dirinya sendiri. Artinya Tuhan itu tidak tergantung pada sesuatu yang di luar dirinya Tuhan. Dan katanya Aristoteles, Tuhan itu senantiasa menjaga planet-planet, bintang-bintang yang itu tetap pada jalurnya, tetap pada rotasinya, ya. Bulan yang senantiasa purnama di tanggal 15, ya. Bintang-bintang yang senantiasa bercahaya di malam hari, matahari yang senantiasa bersinar di siang hari. Loh, adanya planet-planet itu, benda-benda yang ada di alam semesta, itu yang menjaga adalah Allah. Termasuk apa? Kita yang sebagai manusia, yang menjaga itu adalah Tuhan, ya. Dan Tuhan itu abadi dan lengkap dalam dirinya sendiri. Jadi kesempurnaan Tuhan itu adalah atas dirinya sendiri, karena Tuhan sendiri itu sudah lengkap, ya. Jadi kesempurnaan Tuhan itu tidak tergantung manusia. Jadi tiap hari kita mengucapkan subhanallah, ya, maha suci Allah, itu tidak menjadikan Tuhan tambah sempurna. Itu enggak. Karena apa? Tuhan sejak awal itu sudah abadi dan lengkap, dan dirinya itu sudah sempurna sejak dahulu, sejak dirinya sendiri. Jadi kesempurnaannya Tuhan itu tidak tergantung hambanya, tidak tergantung diri kita yang sebagai manusia.
Berbeda kan dengan kita yang manusia, kesempurnaan kita kan tergantung sesuatu yang di luar diri kita. Mungkin teman-teman mengatakan saya itu sempurna ketika punya cewek misalkan, merasa hidup ini lengkap, merasa hidup ini membahagiakan. Yang mulanya itu penuh dengan kekurangan, ketika hadirnya dirimu, sekarang engkau milikku, sekarang hidup saya itu terasa sempurna. Loh, itu kan artinya kita menggantungkan kesempurnaan kita itu tergantung pada cewek kita, berbeda dengan Tuhan. Itu katanya Aristoteles. Oke, kita lanjutkan argumen lain. Kita lihat dari pandangan Anselmus, ya. Jadi beliau ini seorang uskup agung asal Italia. Bahkan beliau itu dijuluki sebagai doktor gereja. Coba kita lihat gagasannya beliau. Katanya Anselmus apa? Iman itu tidak bisa dibantah oleh alasan-alasan rasional, ya. Jadi katanya beliau, kalau kita mau jujur, mau menggunakan akal budi kita yang sejati, kita itu akan dapat mencapai kebenaran-kebenaran iman. Artinya apa? Keimanan kita itu enggak asal. Jadi keimanan kita, kalau itu dasarnya akal budi, dasarnya rasionalis, akal rasional yang kita miliki, keimanan kita itu akan menemukan kebenaran yang itu tidak bisa dibantah dengan argumen-argumen yang lain. Makanya sejak awal tadi, ya, kalau kita menemukan orang ateisme yang kuat, yang punya dalil macam-macam untuk membuktikan kalau Tuhan itu enggak ada, kalau hidup kita hanya mengimani saja, itu kita bisa kalah karena kita nggak punya dalil untuk membuktikan keberadaannya Tuhan. Makanya apa? Keimanan kita itu biar tambah kuat, biar tambah segar, harus didasari dengan dalil rasional. Kita punya bukti, kita punya argumen yang kuat. Ini loh Tuhan ada, ini loh eskatologis ada, ini loh neraka surga ada. Artinya kita tidak hanya berhenti pada kredo saja, tapi keimanan kita yang selama ini kita imani, coba dicek. Apakah kita hanya berhenti pada mengimani saja? Apakah keimanan kita itu ada dasar rasionalitasnya? Atau jangan-jangan sama sekali itu enggak. Biasanya keimanan yang itu tanpa dalil rasional, biasanya itu hanya ngintil, hanya mengikuti saja. Mungkin mengikuti ustadznya, mungkin mengikuti tokoh agama. Wes pokoknya aku tak ikut kamu saja. Makanya ada istilah gendol sarung, ya. Jadi kita tanpa mempertanyakan janjane yang saya imani ini sudah benar atau jangan-jangan masih ada yang salah. Dia tidak mempertanyakan itu. Makanya step pertama dalam dunia filsafat, ayo kita mempertanyakan diri kita sendiri, termasuk adalah keimanan kita. Jangan-jangan yang kita imani itu adalah sesuatu yang itu bukan kebenaran. Atau jangan-jangan Tuhan yang saya imani itu jangan-jangan itu malah bukan Tuhan. Itu kan bisa kacau, ya. Lalu Tuhan yang benar itu yang mana? Tuhan yang Maha Esa itu yang seperti apa? Ya, keagungan Tuhan yang saya imani itu Tuhan yang mana? Makanya kita pertanyakan. Kalau kita sudah mempertanyakan keimanan kita, ayo kita bangun keimanan kita dengan dalil rasional. Kita punya bukti, kita punya argumen yang kuat untuk membuktikan kalau keimanan kita itu tidak asal, ya. Makanya sebagaimana tadi, misalkan saya tanya, kenapa kok kamu mencintai dia? Kalau teman-teman jawabannya, aku cinta kok, ya, saya yang sebagai orang yang bertanya itu kan rasanya kurang puas. Berbeda kalau teman-teman jawabannya itu macam-macam. Saya mencintai dia karena dia cantik, karena dia punya masa depan cerah, karena dia senantiasa belajar, karena dia ini macam-macam, punya dalil yang kuat. Saya yang itu tadi bertanya, kenapa kok kamu mencintai dia? Saya pun juga rasanya lega, rasanya pun juga puas.
Berbeda kalau teman-teman hanya aku hanya mencintai saja. Wis pokoknya aku mencintai dia lah, ya rasanya kan nggak puas. Artinya apa? Cintanya itu buta, sebagaimana keimanan yang itu tanpa dasar dalil rasional. Keimanan kita pun juga buta. Kalau keimanan kita buta, mudah untuk dipatahkan, mudah untuk didekonstruksi. Makanya biar keimanan kita tidak mudah untuk diruntuhkan atau didekonstruksi, ayo kita bangun dengan dalil-dalil rasional, dengan dalil pembuktian, ya. Makanya katanya Anselmus apa? Credo ut intelligem. Aku percaya untuk mengerti. Jadi kepercayaan kita itu harus dimengerti, nggak boleh asal. Makanya dalam Islam itu dalil pertama yang turun itu kan Iqra, ya. Belajarlah, renungilah, pahamilah, ya. Jadi perintah untuk mendayagunakan akal kita. Kalau kita tahu Tuhan yang seperti apa dan bagaimana, baru kita mengimani Tuhan. Jadi keimanan kita itu atas dasar rasional. Jadi aku percaya untuk mengerti. Itu katanya beliau. Dan ada juga itu fides quaerens intellectum. Iman itu berusaha untuk dimengerti. Jadi sebagaimana credo ut intelligem. Jadi kepercayaan saya itu pun juga dapat dimengerti, alatnya yaitu dengan akal. Ayo kita bangun keimanan kita yaitu dengan dalil-dalil rasional. Jadi tidak hanya sebatas ngintil, tidak hanya sebatas mengikuti saja. Kalau kita hanya mengikuti tanpa mempertanyakan keimanan kita, ya iman kita lemah, ya. Kalau iman kita lemah, artinya keimanan kita mudah untuk diruntuhkan, mudah untuk direkonstruksi sekaligus didekonstruksi. Sekaligus apa? Kalau kita tidak pernah mempertanyakan keimanan, jangan-jangan saya yang mengimani adanya Tuhan, ya, jangan-jangan itu bukan Tuhan, ya. Lalu Tuhan yang sebenarnya itu di mana, ya? Makanya sangat manfaat sekali kita mempertanyakan keimanan kita, biar kita tidak salah mengimani sesuatu yang itu tidak bisa dijangkau oleh akal. Itu wilayah keimanan bagi Anselmus. Nah, ada yang kedua, yaitu argumen teologis. Katanya Anselmus apa? Tuhan itu adalah ada tertinggi yang bisa dipikirkan oleh manusia. Jadi ide pikirannya manusia, ya, sejauh apapun itu, sedalam apapun itu, ya, itu kan sebagaimana Tuhan. Tuhan maha besar, Tuhan maha tinggi. Kita meyakini bahwa ada sesuatu yang besar, tapi kita pun juga mengimani, loh, di balik sesuatu yang besar itu ada sesuatu yang maha besar. Itulah yang disebut Tuhan. Loh, itu kan bisa dijangkau dengan akal pikiran kita. Jadi Tuhan itu ada yang paling tertinggi, sejauh akal manusia itu menjangkaunya. Makanya apa? Secara logis mustahil manusia masih bisa memikirkan sesuatu yang lain yang lebih besar daripada Tuhan. Itu mustahil. Jadi kita kan sudah membayangkan yang itu ada di alam pikiran kita. Tuhan itu maha besar dan tidak ada sesuatu yang besar yang itu selain Tuhan. Ya, Tuhan itu maha bijaksana dan tidak ada sesuatu yang itu jauh lebih bijaksana daripada Tuhan. Ya, makanya mustahil manusia itu bisa memikirkan sesuatu yang lain yang jauh lebih besar daripada Tuhan. Karena apa? Karena sesuatu yang besar yang itu lebih besar dari Tuhan, akal manusia itu nggak nyampe. Makanya apa? Walaupun ada sesuatu yang besar itu, yang disebut ada yang tertinggi, yang dimaksud itu adalah Tuhan itu sendiri, tapi kan katanya Anselmus, Tuhan itu tetap yang paling besar dari sesuatu yang lain yang itu masih bisa kita pikirkan. Ya, jadi walaupun kita pikirannya macam-macam, ada yang jauh lebih wow, jauh lebih cantik, ya, jauh lebih mempesona, tapi tetap bahwa
Tuhan itu tetap menjadi yang paling besar dari sesuatu yang lain. Jadi sesuatu yang lain itu ada di bawahnya Tuhan, ada di bawah kakinya Tuhan, ya. Yang itu kalau ada sesuatu yang besar yang ada di atasnya Tuhan, manusia itu nggak bisa menjangkaunya, ya. Karena Tuhan sendiri itu sudah yang paling besar. Walaupun Tuhan itu besar, itu bisa dijangkau oleh manusia, yaitu ada di dalam pikirannya sendiri, ya. Itu argumen teologis dari Anselmus. Nah, kemudian ada pertanyaan, ya. Pertanyaan pertama apa? Apakah Tuhan yang dimengerti oleh manusia itu seperti itu adanya? Kayak tadi, kita mampu menjangkau kebesaran yang itu di luar Tuhan, manusia itu nggak mungkin. Tetap Tuhan itu jauh lebih besar daripada itu. Walaupun Tuhan itu besar, ya, manusia itu tetap mampu memikirkan kebesarannya Tuhan, walaupun ada di alam pikirannya. Lalu ada pertanyaan, apakah Tuhan yang seperti itu yang dipikirkan oleh manusia? Jika iya, apakah itu real atau hanya dalam pemikiran akal budi saja atau serupa dengan ilusi? Ya, jangan-jangan keimanan kita tentang Tuhan itu hanya ilusi. Yang membuat itu diri kita sendiri dalam pertanyaan itu. Nah, makanya Anselmus ini menjawab. Yang pertama apa? Orang bodoh atau orang dungu itu menyangkalnya dengan mengatakan Tuhan itu nggak ada, Tuhan itu nggak bisa menjangkau. Loh, catatannya menurut Anselmus, orang bodoh ini atau orang dungu, walaupun dia menolak keberadaannya Tuhan, mengatakan Tuhan itu nggak ada, loh, tapi kan dirinya mengatakan Tuhan itu nggak ada, ya. Tuhan itu keberadaannya nggak bisa dibuktikan, loh. Dia kan mampu mengucapkan itu. Termasuk apa? Termasuk dia pun juga memahami adanya keberadaannya Tuhan. Artinya apa? Orang dungu ini bisa menyangkalnya untuk membuktikan Tuhan itu nggak ada, sekaligus dia itu memahami kalau Tuhan itu juga nggak ada. Artinya apa? Keberadaannya Tuhan itu bisa disangkal dan bisa juga diterima. Artinya apa? Walaupun orang dungu itu mengatakan Tuhan nggak ada, tapi tetap Tuhan itu ada di dalam pikirannya orang dungu. Walaupun orang dungu ini tidak meyakini adanya Tuhan, ya. Loh, tapi kan itu sebagai bukti kalau Tuhan itu ada, ya. Walaupun orang dungu itu tidak mengimani, tidak menganggap kalau Tuhan itu ada, tapi Tuhan itu tetap ada di dalam pikirannya orang si dungu itu, ya. Itu jawabannya Anselmus, ya. Jadi agak ribet ya kalau pertanyaan filosofis dijawab dengan filosofis juga. Nah, untuk membuktikan agar keyakinan dan kepercayaannya itu tidak dianggap sebagai ilusi, Anselmus ini menjawab bahwa manusia itu tidak bisa memikirkan sesuatu yang itu tidak punya objek, ya. Kenapa hari ini kita punya gagasan tentang kopi? Yo, karena ada kopi di depan saya, ya. Jadi akal manusia itu tidak mampu menjangkau sesuatu yang ada di alam realitas, ya. Misalkan saya pernah membuat atau jahil sama murid-murid itu, saya mengatakan seandainya Borobudur itu terpendam di dalam gunung yang besar, apakah seluruh manusia itu mengatakan Borobudur itu ada? Ya, itu secara indrawi, secara rasional, manusia kan nggak mampu menangkap keberadaan Borobudur, karena Borobudur itu terpendam di suatu gunung yang besar. Artinya apa? Manusia yo tidak mengetahui keberadaan Borobudur. Walaupun Borobudur itu ada, tapi keberadaannya itu tidak bisa dijangkau oleh akal manusia, oleh indrawi manusia. Artinya manusia menyimpulkan bahwa Borobudur itu enggak ada, ya. Nah, artinya apa bagi Anselmus? Akal manusia itu tidak bisa menjangkau sesuatu yang itu di luar objek atau di luar realitas, ya. Makanya apa? Loh,
Walaupun pemikiran manusia itu tidak bisa menjangkau sesuatu yang di luar realitas, tapi kan tetap manusia punya gagasan tentang Tuhan, ya. Manusia punya ide tentang Tuhan yang itu versi ini, Tuhan versi A, Tuhan versi B, ya. Artinya apa? Ya artinya Tuhan itu ya ada di alam realitas itu sendiri, yaitu apa? Yaitu ada di alam pikiran kita. Karena alam pikiran kita tidak bisa menjangkau sesuatu yang itu tanpa objek. Sedangkan kita sendiri itu punya ide tentang gagasan tentang Tuhan. Tuhan Maha Esa, Tuhan Maha Bijaksana, Tuhan Maha Indah, macam-macam. Artinya apa? Keberadaan Tuhan itu ya punya objek, ya. Jadi gagasan kita tentang Tuhan itu tidak ada objeknya, melainkan ada objeknya. Buktinya apa? Buktinya kita punya gagasan tentang adanya Tuhan. Artinya apa? Orang yang beriman, yang mempercayai adanya Tuhan itu enggak ilusi, tidak dibuat-buat, bisa dibuktikan. Ya, dan kita punya dalil sekarang. Yang mulanya kemarin mungkin kita hanya ngintil saja, sekarang kita punya dalil rasional untuk membuktikan kalau Tuhan itu benar-benar ada. Kalau kita mengikuti cara berpikirnya Anselmus, ya. Ada satu lagi dari beliau. Ini bukunya Anselmus, judulnya Monologion. Ya, jadi buku ini menerangkan tentang filsafat, termasuk pun juga gagasan beliau tentang teologis, ya. Jadi theo itu kan Tuhan, logis itu adalah logos, jadi pengetahuan tentang Tuhan. Nah, jadi argumen-argumen yang itu ingin menunjukkan kalau Tuhan itu ada loh ya. Coba kita buktikan ya dari gagasannya beliau. Yang pertama apa? Ada yang baik secara relatif dan ada yang baik secara mutlak. Ya, coba teman-teman dicek. Kebaikan kita kan relatif. Kayak sejak saat kita SD, ya. Kita kan mengimani Tuhan itu maha perkasa. Ya, Tuhan itu punya trisula, Tuhan itu badannya kekar, dia ada di atas langit. Tapi nanti saat kita kuliah S1 atau S2, kita seolah-olah itu keyakinannya berbeda, tidak sebagaimana waktu kita SD. Bahkan saat teman-teman itu S1 atau S2, ketika ditanya Tuhan itu ada di mana, kita kan sulit untuk menjawabnya. Artinya apa? Kebenaran kita pun juga relatif. Kayak teman-teman yang cewek itu loh, kecantikannya pun juga relatif, tidak mutlak, tidak absolut. Tapi katanya Anselmus, ada loh kebaikan yang sifatnya mutlak, dia nggak berubah, dia senantiasa ada, dan dia tidak dipengaruhi oleh sesuatu yang lain, ya. Jadi yang mutlak inilah yang disebut Allah. Jadi kebenarannya Allah, pengetahuannya Allah, kebaikannya Allah, sifatnya itu mutlak. Berbeda dengan manusia, ya. Keimanan kita pun juga sifatnya ternyata relatif. Pengetahuan kita juga ternyata pun juga relatif. Kayak teman-teman dulu waktu SD, ya, dikasih mainan, itu kan senengnya luar biasa. Tapi saat sekarang sudah S1 dikasih mainan itu kan dibuang. Artinya apa? Artinya kebahagiaannya pun juga relatif. Artinya hierarkis, bertingkat-tingkat. Tapi ada loh sesuatu yang mutlak, yang itu gak berubah, sifatnya universal. Itulah yang disebut Tuhan, katanya Anselmus. Yang kedua apa? Ada tingkatan kesempurnaan. Ya, jadi ini agak mirip-mirip yang tadi. Coba dicek ya, kesempurnaan kita kan nggak lengkap. Kita yang mulanya itu nggak ada, sekarang kita ada. Nanti kita juga kembali menjadi sesuatu yang tidak ada. Makanya kalau kita meminjam bahasanya Muhyiddin Ibnu Arabi, ada istilah mungkinul wujud. Jadi segala sesuatu yang ada, itu ada, tapi sifatnya itu mungkinul wujud. Jadi keberadaannya itu sifatnya tergantung. Ya, jadi dia itu bisa ada dan sekaligus bisa tidak ada.
Kalau kita ada dan bisa tidak ada, artinya ada sesuatu yang mengadakan kita, ya. Yang mengadakan kita itu adalah sesuatu yang disebut wajibul wujud. Keberadaannya itu suatu kemutlakan, suatu kemustian. Itulah yang disebut Allah, ya. Jadi kesempurnaan kita yang sementara, keberadaan kita yang tergantung, apapun itu, tapi ada loh kesempurnaan yang paling mutlak, itu yang punya hanyalah Allah. Jadi ini membuktikan kalau Tuhan itu benar-benar maha sempurna, maha besar. Sedangkan kita yang sebagai makhluk itu sifatnya tidak sempurna. Hari ini teman-teman merasa sempurna, misalkan ketika sudah punya cewek yang kemarin meyakini hidupnya setengah-setengah saja, dunia tidak sempurna, sekarang punya cewek. Akhirnya teman-teman mengatakan dunia hanya milik kita berdua. Waduh, walaupun demikian sadarilah bahwa walaupun dunia itu sudah teman-teman miliki, tetap dunia ini kan gak sempurna. Dan teman-teman pun juga nggak sempurna. Artinya apa? Dunia yang tidak sempurna bertemu dengan sesuatu yang tidak sempurna, artinya pun juga tidak sempurna. Artinya teman-teman sudah dibohongi oleh dunia. Itu yang kedua. Yang ketiga, katanya Anselmus, bahwa semua hal yang berada itu dalam hal yang sama, ya. Dan karena itu harus ada sesuatu penyebab mulai dari segala yang ada ini. Kita hari ini kan sudah ada, keberadaan kita pun juga sama dengan yang lain. Jadi ada kemiripan, ada kesamaan, yaitu ada yang menyebabkannya. Dan penyebab ini, itu pun juga ada yang menyebabkannya. Ini sebagaimana gagasannya Aristoteles tadi. Ada yang disebut penggerak pertama atau penyebab pertama yang itu tidak disebabkan oleh yang lain. Sedangkan sebab pertama ini yang menyebabkan di antara berbagai penyebab-penyebab yang ada sampai hari ini. Itulah yang disebut sebab pertama, itulah yang disebut adalah Allah atau Tuhan, katanya Anselmus. Jadi ini tiga argumen untuk menunjukkan ternyata Tuhan itu ada loh ya. Buktinya apa? Buktinya alam realitas ini relatif, ya. Tapi ada sesuatu yang paling mutlak, itulah yang disebut Tuhan. Dan dunia ini sifatnya adalah tingkat kesempurnaan. Ada level yang paling rendah, ada yang level yang sedang, tapi ada kesempurnaan yang mutlak, itu yang disebut Allah. Yang ketiga apa? Segala sesuatu yang ada itu terjadi karena ada yang menyebabkannya. Artinya apa? Segala yang ada itu ada yang menyebabkannya. Yang menyebabkannya itu adalah penyebab pertama, yaitu adalah Tuhan. Itu katanya Anselmus. Oke, kita lanjutkan dari Thomas Aquinas. Jadi beliau ini seorang teolog skolastik terbesar, ya. Jadi punya guru, kalau nggak salah itu Albertus Magnus, ya. Jadi kalau Islam itu punya Al-Farabi yang dikenal komentatornya Aristoteles, di Barat itu punya Thomas Aquinas. Jadi beliau ini ide-idenya diwarnai atau dipengaruhi oleh ide-idenya Aristoteles, ya. Makanya nggak salah nanti di tangannya Thomas Aquinas gagasan-gagasannya Aristoteles itu bisa harmonis, bisa selaras dengan Alkitab, ya. Jadi Alkitab dulu yang sifatnya dogmatik, yang sifatnya itu hanya diimani saja, sekarang bisa bertemu dengan gagasan-gagasan rasional, yang itu dari Aristoteles berkat jasanya Thomas Aquinas. Dan beliau ini punya karya yang sangat terkenal sekali, yang bisa kita bilang sebagai masterpiece-nya. Kayak Al-Ghazali itu loh, masterpiece-nya itu kan Ihya Ulumuddin, ya. Kalau Thomas Aquinas, masterpiece-nya judulnya itu Summa Theologia. Di beberapa tema sebelumnya kita pun juga pernah mengangkatnya. Dan beliau ini punya gelar, punya julukan yang disebut santo.
Jadi orang santo itu bagi orang Kristen itu adalah orang suci. Jadi kalau di Islam mungkin seorang sufi atau seorang wali. Nah, levelnya Thomas Aquinas ini adalah seorang wali. Ya, jadi gelarnya santo, orang suci. Beliau ini punya 5 jalan untuk membuktikan kalau Tuhan itu ada. Yang pertama apa? Penggerak pertama. Jadi Tuhan itu adalah penggerak pertama yang itu menggerakkan alam semesta sebagaimana tadi yang sudah kita sebutkan. Makanya katanya beliau apa? Bila tangan tidak menggerakkan tongkat, tongkat itu tidak akan menggerakkan apapun, ya. Jadi kenapa kok tongkat itu bisa bergerak? Itu karena tangan kita menggerakkan tongkat. Kenapa kok air kopi ini bisa goyang? Karena saya sekarang memegang kopi. Akhirnya air kopi ini kan bisa bergerak karena ada yang menggerakkannya, yaitu adalah saya. Saya ini sebagai penggerak pertama yang menggerakkan adanya kopi ini. Nah, menurut Thomas Aquinas, penggerak pertama itulah yang disebut Tuhan. Jadi adanya berbagai macam pergerakan yang ada di alam semesta ini, itu ada yang menggerakkan. Yang menggerakkan itu adalah penggerak pertama yang itu tidak digerakkan oleh sesuatu yang lain. Jadi gagasannya tadi ya, sebagaimana terinspirasi dari gagasannya Aristoteles. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Yaitu ada sebab dan akibat. Jadi katanya Thomas Aquinas, sekarang bila Anda menghapus suatu sebab, Anda juga menghapus akibat-akibatnya, sehingga Anda tidak dapat mencapai suatu sebab terakhir, dan juga tidak sampai pada sebab pengentara, kecuali Anda mempunyai sebab pertama. Jadi adanya sebab itu kan mengakibatkan suatu sebab yang lain. Terus seperti itu. Dan katanya Thomas Aquinas, kalau kok kita menghapus suatu sebab, ini akan meruntuhkan sebab-sebab yang lain. Kalau misalkan kita mengatakan, kita meyakini alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan, tapi kok kita menghapus keberadaannya Tuhan, itu akan menghapus seluruh sebab-sebab yang ada, akan menghapus penciptaan-penciptaan yang ada, atau akan menghapus seluruh fakta-fakta makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini. Ini sebagai pembuktian apa? Alam realitas ini ada, pasti ada yang menyebabkannya. Yang menyebabkannya itu adalah sebab pertama, itu adalah Tuhan. Dan kita nggak boleh menghapus sebab pertama ini. Kalau kita menghapus sebab pertama, nanti sebab-sebab yang lain itu akan gugur, itu akan hilang. Dan itu nggak mungkin, karena apa? Karena alam semesta ini sudah ada, pasti ada yang menyebabkannya, yaitu adalah Tuhan, katanya Thomas Aquinas. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada dan tiada di dunia ini, termasuk kemanusiaan kita, ya. Jadi dulu kita kan nggak ada, sekarang kita ada. Dulu kita tidak mahasiswa, sekarang kita mahasiswa. Dulu kita bodoh, sekarang kita pinter, ya. Jadi bodoh yang itu dulu ada, sekarang sudah nggak ada, karena sekarang sudah diganti dengan yang namanya keilmuan, kepintaran kita. Artinya apa? Alam semesta ini ada juga yang itu bisa tidak ada. Artinya apa? Keberadaannya itu tergantung. Pasti ada sesuatu yang mengadakannya, ada sesuatu yang itu tidak mengadakannya. Nah, yang mengadakannya, yang mengadakan alam semesta ini yang bisa ada dan bisa tidak ada, itu harus sesuatu yang ada, yang bisa mengadakan sekaligus yang bisa tidak mengadakan. Itulah yang disebut Tuhan. Artinya Tuhan itu eksis, artinya Tuhan itu ada. Buktinya apa? Buktinya adanya alam semesta ini bisa ada dan bisa tidak ada. Walaupun bisa ada dan bisa tidak ada, harusnya ada yang mengadakan, yang tidak mengadakan. Harusnya itu benar-benar ada, yaitu adalah Tuhan. Artinya apa? Seluruh alam semesta ini eksis, bergerak, itu tergantung pada Tuhan itu sendiri. Tergantung Tuhan mau mengadakannya atau tidak mengadakannya.
Itu jalan ketiga. Jalan keempat apa? Alam semesta ini, di dunia ini itu ada tingkat kebaikan dan sekaligus ada tingkat kesempurnaan. Ya, kayak teman-teman dulu meyakini yang benar ini yo yang itu. Sekarang keyakinannya itu berbeda. Yang benar itu yo yang demikian. Loh, itu kan berproses. Kayak dulu teman-teman waktu SMA, yang cantik itu yang mancung. Sekarang kita S2, kita mengatakan yang cantik itu yo matanya berbinar, yo yang mancung, yo yang putih, yo yang anggun. Artinya apa? Tingkat kebaikan kita pun juga berubah-ubah, sifatnya hierarkis, termasuk apa? Kesempurnaan yang ada di dunia ini. Ya, tapi walaupun di dunia ini kebaikan, kesempurnaan sifatnya hierarkis, pasti ada puncak kebaikan, pasti ada puncak kesempurnaan, yaitu yang di luar dunia. Itulah yang disebut Tuhan itu sendiri, karena dialah pusat kebaikan, karena dialah pusat kesempurnaan, karena Tuhan itu sebagai maha baik dan sekaligus maha sempurna. Yang terakhir apa? Thomas Aquinas ini membuktikan, coba dicek ya, alam semesta ini harmonis, sesuai dengan porsi dan proporsionalnya, berjalan seiring dengan rotasinya, seiring dengan evolusinya. Malam tidak pernah bertentangan dengan siang, ya kan? Hujan yang itu tidak pernah bertentangan dengan awan, ya. Semuanya itu teratur, harmonis. Dan katanya Thomas Aquinas, ya, alam semesta yang macam-macam ini yang harmonis, mereka punya tujuan, ya. Tujuannya sebagaimana katanya Aristoteles di awal tadi, yaitu adalah ilaihi rojiun. Tujuan akhirnya dari kosmos ini itu adalah menuju ke penggerak pertama, yaitu adalah Tuhan. Karena alam semesta ini yang harmonis, harmonis itu artinya kan bergerak, bergerak seiring dengan porsinya masing-masing. Artinya pergerakan yang harmonis ini menuju pada penggerak pertama, yaitu adalah Tuhan. Artinya Tuhan itu ada, katanya Thomas Aquinas. Oke, kita lanjutkan. Ini dari René Descartes, ya. Jadi beliau ini kan dikenal sebagai filsuf bapak modern, ya. Jadi founder of bapak filsafat modern, karena gagasannya beliau itu menginspirasi sekaligus mewarnai filsuf-filsuf yang hidup di era modern. Nah, coba kita lihat ya, bagaimana Descartes ini membuktikan kalau Tuhan itu ada. Oke, katanya beliau ada skema ide kesempurnaan. Manusia hidup itu kan mengejar kebaikan, mengejar kesempurnaan, mengejar keilmuan. Tujuannya apa? Tujuannya biar dirinya itu sempurna. Tapi manusia ini sadar kalau dirinya itu tidak sempurna, dirinya itu banyak kekurangannya. Tapi dengan adanya mengejar kesempurnaan itu, dirinya itu sempurna sendiri. Ya, makanya apa? Semakin diri kita menambah wawasan, semakin kita mengetahui, semakin kita bijaksana. Artinya kita mengejar kesempurnaan. Walaupun diri kita yang sebagai manusia itu menyadari kalau diri kita itu bukan sempurna. Kalau diri kita bukan sempurna, artinya diri kita itu bukan sumber kesempurnaan. Loh, tapi ada gagasan yang saya miliki, yaitu tentang kesempurnaan. Itu yang menjadi pertanyaan René Descartes. Sampailah nanti ketemu Descartes ini apa? Pasti ada penyebab pertama, yang itu yang menanamkan ide kesempurnaan yang ada di otak saya. Tentunya itu bukan saya, karena saya sendiri itu bukan sempurna. Artinya ada sesuatu yang sempurna, yang itu menanamkan ide yang sempurna yang ada di dalam diri saya. Nah, ide kesempurnaan itu, itulah yang disebut Tuhan, ya. Makanya kan René Descartes itu kan punya gagasan yang sangat terkenal sekali yang disebut cogito ergo sum. Ya, jadi
Descartes ini dalam perjalanan intelektualnya beliau kan skeptis. Dia meragukan seluruh pengetahuan yang sebelumnya sudah dia dapatkan atau dia miliki. Dia mengecek pengetahuan yang hakiki itu yang mana, yang paling benar itu yang mana. Jangan-jangan pengetahuan yang sudah saya dapatkan mulai sejak SD sampai kita doktor, jangan-jangan pengetahuannya itu ada yang salah, atau jangan-jangan ada yang basi. Makanya tugas kita itu apa? Mengecek seluruh pengetahuan yang sudah kita miliki. Biar apa? Biar pengetahuan kita itu sesuai dengan porsi kita dan proporsional kita. Nah, sampai di mana waktu Descartes ini mengejar yang paling sempurna, yang itu tidak bisa diragukan, itu adalah dirinya sendiri yang meragukan dirinya sendiri. Jadi aku hari ini meragukan diriku sendiri, itu nggak bisa disangkal, itu nggak bisa dibantah. Sampai dia ketemu apa? Aku berpikir maka aku ada. Aku yang berpikir ini, aku yang meragukan diri saya sendiri, itu adalah kebenaran yang hakiki. Ya, disitulah saya itu eksis menjadi manusia yang berpikir aku ada. Sedangkan aku yang berpikir ini dari mana? Sumbernya dari mana? Ya. Jadi aku yang berpikir ini pasti ada yang menanamkannya. Yang menanamkan itu adalah Tuhan. Jadi Tuhan memberikan saya pikiran, kemudian saya bisa berpikir, saya bisa meragukannya, saya bisa mempertanyakannya, dan itu nggak bisa dibantah. Ya, artinya apa? Tuhan itu telah menanamkan ide kesempurnaan yang ada di dalam diri saya, sehingga saya itu mampu berpikir. Artinya Tuhan itu ada, Tuhan itu eksis, sebagaimana diri saya yang itu meragukan, yang mampu mempertanyakan kemanusiaan saya. Itu katanya René Descartes, ya. Jadi jalannya macam-macam ya. Ada kausa prima, ada penggerak pertama, ada ide kesempurnaan, ada kebaikan relatif, ada kebaikan mutlak, macam-macam. Yang pada akhirnya apa? Yo ilaihi rojiun itu sendiri. Kita menuju satu langkah, yaitu ke Tuhan, bukan ke lainnya. Jadi harusnya apa? Belajar apapun yang kita pelajari hari ini, harusnya kita sampai pada suatu tujuan akhir, bahwa ternyata Allah itu maha besar, Allah itu maha indah, Allah itu maha bijaksana. Artinya apa? Artinya kita semakin mengenal adanya Tuhan itu sendiri, sebagaimana Descartes ya meragukan dirinya sendiri, sampai dia mempertanyakan, aku yang meragukan ini sumbernya dari mana? Ternyata apa? Aku yang meragukan ini pasti ada yang menanamkannya, yaitu adalah Tuhan. Sehingga saya mampu meragukan diri saya sendiri, sehingga saya mampu memikirkan diri saya sendiri. Disitulah aku ada dan saya eksis. Sif existo, katanya Descartes. Oke, kita lanjutkan. Ini dari Baruch de Spinoza. Jadi istilahnya Spinoza ada yang disebut substansi. Jadi substansi itu berdiri sendiri. Jadi keberadaannya itu dari dirinya sendiri. Dia tidak tergantung pada sesuatu yang di luar dirinya. Ya, dan karakternya substansi atau sifatnya itu mutlak. Ya, dia itu tunggal, dia itu utuh. Dari situlah Spinoza menegaskan apa? Hanya ada satu yang memenuhi semua definisi tentang yang berdiri sendiri, yang berdiri oleh dirinya sendiri, yang tidak tergantung pada sesuatu yang lain, sifatnya mutlak, sifatnya sempurna, yang mampu memenuhi definisi itu, yaitu Tuhan. Artinya Tuhan itu ada. Buktinya apa? Tuhan itu maha sempurna, sifatnya itu mutlak, sifatnya itu maha agung, utuh, sempurna, berdiri sendiri. Sedangkan sesuatu yang itu di luar Tuhan itu tidak mampu memenuhi definisi-definisi tentang substansi itu. Manusia kan tidak berdiri sendiri. Berdirinya manusia itu tergantung pada di luar dirinya.
Bahkan kebenaran kita itu kan juga dipengaruhi oleh objek-objek yang ada di luar diri kita. Bahkan keyakinan kita. Kalau kita mengikuti kemarin siapa? Emmanuel kan, ya, keimanan kita kan diwarnai oleh lingkungan kita, pengalaman kita. Kalau pengalaman kita atau lingkungan kita Islam, yuk kita beragama Islam. Lingkungan kita Kristen, yuk kita beragama Kristen. Artinya apa? Kita tergantung. Artinya kita tidak mampu memenuhi substansi yang telah didefinisikan oleh Spinoza. Dan yang mampu memenuhi definisi tentang substansi itu adalah Tuhan. Karena Tuhan itu tidak tergantung pada sesuatu yang lain, ya. Makanya apa? Spinoza ini melanjutkan, kalau Tuhan itu adalah satu-satunya substansi, makanya segala sesuatu yang ada di alam realitas ini yang sifatnya macam-macam, baik yang bersifat jasmani, yang sifatnya rohani, apapun itu, semuanya pun tergantung pada substansi yang satu, yaitu adalah kemutlakan Tuhan itu sendiri. Jadi nggak ada sesuatu yang itu berdiri sendiri. Mulai manusia, flora, fauna, bintang, gemintang, dan lain sebagainya, bahkan yang sifatnya alam rohani, pemikiran, perasaan, bahkan kehendak, itu semuanya tergantung pada substansi yang satu, yang itu tidak tergantung pada yang lain, yaitu adalah Tuhan. Jadi kalau kita mengikuti Spinoza, segala perbedaan yang ada di alam realitas ini semuanya tergantung pada satu kemutlakan, yaitu adalah Tuhan. Ya, jadi nggak ada Tuhan Kristen, nggak ada Tuhan Islam, ya Tuhan ya satu, yang itu mewarnai segala sesuatu yang ada. Dan segala sesuatu yang ada, semuanya itu tergantung pada satu substansi yang berdiri sendiri. Itulah yang disebut Tuhan. Itu katanya Spinoza. Kalau ini katanya Immanuel Kant. Ya, ini agak unik katanya beliau. Jadi dengan adanya kita bermoral, kita mampu loh membuktikan kalau Tuhan itu ada. Coba teman-teman dicek ya. Siapa sih yang gak suka kebaikan? Semua orang itu suka kebaikan, ya. Kalau akal kita itu jalan, ya, akal budi kita kok waras, pasti kita menyukai sesuatu yang baik, termasuk adalah wilayah moral, ya. Kayak teman-teman, kalau misalkan ceweknya terjatuh, kita kan langsung ingin membantunya, ya kan? Loh, padahal itu wilayah moral. Seakan-akan apa? Ada suara hati yang ada di dalam diri kita untuk menolong cewek kita yang sedang kesusahan. Artinya apa? Kita menjadi manusia yang baik, yang suka menolong. Ya, tapi kan biasanya hari ini kan kita menolong pilih-pilih. Kalau nggak cewek kita ya nggak mau, gitu kan? Ya artinya kita nggak bermoral. Tapi kalau kita sadar, manusia itu menyukai sesuatu yang baik, termasuk adalah wilayah moral, ya. Kalau kita menolong, kalau kita memberi, kalau perilaku kita baik, artinya di situ kita itu mengikuti suara hati kita, dan sekaligus kita itu mengakui kehadirannya Tuhan, ya. Sebagaimana tadi kita menolong orang yang kesusahan, kita kan bangga, kita kan merasa berharga, kita merasa bernilai. Loh, padahal kalau kita pikir kita memberi jasa kepada mereka itu kan susahnya luar biasa. Loh, tapi kita kan mau. Artinya ada suara hati yang ada di dalam diri kita. Kemudian kita bertindak moral, menolong mereka. Disitulah kita mengakui kehadirannya Tuhan. Tapi nanti yang menjadi absurditas, yang menjadi persoalan apa? Loh, di alam semesta ini ada orang yang itu tidak bermoral, ya, moralnya itu jelek, suka bohong mungkin atau suka pacaran, tapi kok hidupnya bahagia-bahagia saja, hidupnya kok menyenangkan. Padahal wong itu ora turu, tapi kok duitnya tambah kaya, duitnya tambah banyak. Sedangkan orang yang rajin, orang yang pinter, sergap kuliah, sergap ngaji, tapi kok hidupnya sengsara, hidupnya kok malah mengenaskan. Makanya itu dijawab Immanuel Kant di dalam Summum Bonumnya.
Jadi kalau kita di dunia ini, kita tidak akan menemukan kebahagiaan tertinggi, sekaligus kita tidak menemukan kebahagiaan sempurna. Kebahagiaan sempurna itu nanti ada di alam akhirat. Kita akan menemukan kebahagiaan tertinggi sekaligus kebahagiaan akhir, ya. Makanya apa? Kalau di dunia ini banyak orang yang santai-santai saja, moralnya nggak baik, hidup mereka kok bahagia, sejahtera, kaya, macam-macam, ya. Tapi orang yang beriman, orang yang cerdas, hidupnya kok sengsara. Maka harus ada dunia lain yang disebut akhirat, yang itu harus ada pengadilan. Yang mengadili ini itu harus maha adil, yaitu adalah Tuhan. Biar apa? Biar orang yang kemarin yang mencuri, yang amoral, itu mendapatkan balasan setimpal. Sedangkan orang yang itu sregep, moralnya baik, beriman, berbuat kebajikan, itu kalau berhenti di dunia saja, ya mereka tidak akan mendapatkan balasan setimpal. Makanya harus ada alam akhirat yang itu sekaligus ada pengadilan. Yang mengadili itu adalah yang maha adil, yaitu adalah Tuhan. Biar apa? Biar orang baik, orang benar itu mampu mendapatkan balasan yang setimpal, ya. Disitulah manusia yang moralnya baik, yang moralnya itu etik, walaupun tidak bisa didapatkan di dunia, nanti dia di akhirat akan menemukan summum bonum, yaitu kebaikan tertinggi, kebahagiaan yang paling sempurna, yang itu tidak bisa kita dapatkan di dunia ini. Makanya teman-teman jangan cemas, ada teman kita kok isinya turu saja, tapi kok hidupnya menyenangkan, hidupnya bahagia. Tapi teman-teman yang serius, ya, yang bekerja keras tapi kok nggak kaya-kaya, kita tunggu saja nanti di alam akhirat, yang itu ada hari pengadilan. Yang mengadili adalah Tuhan langsung. Artinya apa? Katanya Immanuel kan, yo harus ada Tuhan. Untuk apa? Untuk yang namanya moralitas, untuk yang namanya keadilan itu sendiri. Biar orang yang dulunya mencuri, dia mendapatkan balasannya. Biar orang yang sudah berbuat baik, biar dia mendapatkan balasannya. Kalau nggak ada Tuhan, maka dunia ini akan akan absurd, ya. Jadi tidak bernilai. Orang baik, orang jelek kok, orang culas, orang pecundang kok mendapatkan kebahagiaan hidup. Rasanya hidup ini nggak adil. Makanya harus ada alam akhirat, yang itu yang mengadili adalah Tuhan, biar menemukan kebahagiaan yang sempurna, yang itu benar-benar adil. Itu katanya Immanuel kan. Oke. Ada sedikit, ya, ini ada numerologi. Jadi ini unik. Jadi membuktikan Tuhan yaitu dengan angka 1. Coba dicek ya. Angka 1 ini adalah sumber dari segala bilangan. Jadi bilangan-bilangan yang ada, mulai 10, 20, 30, kita bisa menyebutnya sebanyak mungkin. Tapi dari berbagai macam jumlah yang banyak itu, semuanya tidak bisa terlepas dari yang namanya angka 1. Kita menyebut sejuta, kita menyebut setriliun. Loh, itu secara tidak langsung kita menyebut ada satu angka di situ. Kalau nggak ada satu angka, yo tidak ada bilangan-bilangan yang lain. Kenapa ada bilangan yang sangat besar, yang itu jumlahnya macam-macam? Yo karena ada angka 1. Ini untuk menunjukkan kalau Tuhan itu ada, walaupun Tuhan itu nggak kelihatan. Ya, sebagaimana bilangan yang macam-macam tadi, kita mampu menyebutnya. Sebagaimana alam realitas ini, kita mampu menyebut ada lautan, ada manusia, ada hutan, ada bentuk-bentuk keindahan, ya. Tapi kan kita melupakan kehadiran Tuhan. Loh, kalau kita memakai kacamata numerologi, saat kita menyebut adanya bentuk-bentuk yang ada di alam realitas, secara tidak langsung kita nggak boleh meninggalkan keberadaannya Tuhan. Karena keberadaan Tuhan inilah yang menyebabkan berbagai macam fakta yang ada. Sebagaimana angka 1 yang itu melahirkan bilangan. Ya, dan saat kita menyebut 100 sejuta,
Secara tidak langsung kita itu menyebut angka 1 di dalamnya, walaupun angka satunya itu nggak kelihatan. Sebagaimana kehidupan ini, kita menyebut macam-macam, tapi angka satunya ini ada, tapi kan nggak kelihatan. Artinya apa? Artinya alam semesta ini yang macam-macam itu tidak bisa terlepas dari yang namanya Tuhan. Artinya Tuhan itu ada. Sebagaimana bilangan, kita menyebut dengan jumlah yang banyak, secara tidak langsung kita tidak boleh atau tidak bisa meninggalkan adanya angka 1 yang itu ada di dalam bilangan yang kita sebut. Artinya di situ Tuhan walaupun gak nampak, dia itu ada, selalu hadir, selalu terlibat. Karena keberadaannya Tuhan itu tidak bisa dilepaskan dengan keberadaan yang ada di alam realitas ini. Oke ya, itu numerologi. Ini ada quote ini. Jadi God is omnipotent, omnipresent, omniscient. Jadi Tuhan adalah maha kuasa, maha hadir, sekaligus apa? Maha tahu. Jadi sebagaimana kita yang beragama Islam meyakini Tuhan itu maha kuasa, yang menguasai alam semesta. Dan Tuhan itu omnipresent, dia senantiasa hadir. Dimanapun kita berada, dimanapun kita bertempat, Tuhan itu senantiasa hadir untuk kita, senantiasa melihat kita, mengawasi kita. Dan Tuhan itu maha tahu. Bahkan sebelum kita tahu, Tuhan itu sudah tahu. Itu kan luar biasa ya. Itu yang pertama. Yang terakhir, katanya Rudolf Otto, Nominus mysterium tremendum, mysterium fascinosum. Jadi Tuhan itu nominus, nggak bisa dijangkau, nggak bisa didefinisikan, nggak bisa diteorikan. Jadi definisi apapun tentang Tuhan itu bukanlah Tuhan. Definisi apapun tentang kemahakuasaannya Tuhan, kesempurnaan Tuhan, itu bukan kesempurnaan Tuhan. Karena Tuhan itu nominus, nggak bisa dijangkau oleh akal manusia. Jadi secanggih apapun akal manusia, tetap dia punya batas kelemahan. Kalau itu ada titik lemahnya, otomatis sesuatu yang lemah, yang punya kelemahan, tidak bisa menjangkau sesuatu yang tidak lemah atau sesuatu yang sempurna. Itu adalah wilayah Tuhan. Jadi Tuhan itu nggak bisa dimengerti, nggak bisa dijangkau oleh pemahaman manusia. Walaupun Tuhan itu nominus, Tuhan itu mysterium tremendum. Dia itu menakutkan. Kita menganggap Tuhan itu maha besar. Dia akan membalas perbuatan kita. Ya, artinya ada semacam kita yang sebagai manusia, kita itu takut. Nanti kalau Tuhan marah bagaimana? Nanti Tuhan kalau membalas perilaku jelek kita bagaimana? Kita ada semacam tremendum, misteri yang itu menakutkan. Tapi Tuhan walaupun demikian, tapi Tuhan itu mysterium fascinosum, ya. Jadi misteri yang mampu, yang menjadikan diri kita itu terpesona dengan keindahan Tuhan, kecantikannya Tuhan, ciptaan-ciptaan kita, membuat kita terpesona, sekaligus membuat kita jatuh cinta sama Tuhan, walaupun Tuhan itu nominus. Di balik kita takut sama Tuhan, kita terpesona dan kita bisa jatuh cinta sama Tuhan. Itu katanya Rudolf Otto. Oke, semoga bermanfaat ya. Setidaknya kita punya argumen secara rasional untuk membuktikan Tuhan itu ada. Jadi kita punya dalil yang itu kita bangun melalui dalil akliyah, termasuk kita pun juga punya dalil nakliyah, yang semuanya saling menguatkan kalau Tuhan itu benar-benar ada. Ya, walaupun hari ini kita meminjam perspektifnya para filosof. Ya, semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.